Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial pertemuan 15 dan pertemuan 16. Untuk pertemuan 15, materi yang akan saya bahas adalah mengenai analisis karakteristik pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana banyak produsen yang dapat menghasilkan barang sejenis tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Namun, setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkannya. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lainnya. Contohnya saja, pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus tersendiri. Sebut saja sepeda motor Honda. Merek sepeda motor Honda ini dikenal memiliki ciri atau karakter yang yaitu irit bahan bakar. Sedangkan merek lainnya seperti Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya, setiap merek mempunyai pelanggan setianya masing-masing. Kemudian adalah adanya karakteristik atau ciri pada pasar monopolistik. Untuk ciri yang pertama atau karakter yang pertama adalah terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar ini memang memiliki banyak produsen, tetapi pasar ini tidak memiliki produsen sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak ada satupun produsen yang memiliki skala produksi yang lebih besar daripada produsen lainnya. Karakter yang kedua adalah adanya diferensiasi produk. Pasar ini menjual produk yang cenderung sama, tetapi memiliki banyak perbedaan, khususnya dengan produk lain, seperti misalnya dari cara pengemasannya, bentuknya, dan sebagainya. Karakter yang ketiga adalah produsen dapat mempengaruhi harga. Di pasar ini, di mana harga terbentuk berdasarkan dari mekanisme pasar. Oleh sebab itu, pada pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pada pasar oligopoli maupun pasar monopoli. Karakter yang keempat adalah produsen dapat keluar masuk pasar dengan bebas. Dalam hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Ketika produsen hanya sedikit di dalam pasar, maka laba ekonomisnya akan tinggi. Namun saat produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomis akan semakin kecil. Maka pasar semakin menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar dengan bebas. Karakter yang kelima adalah promosi penjualannya harus aktif. Di pasar ini, harga bukanlah merupakan pendongkrak jumlah pembeli atau konsumen, melainkan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumennya, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, iklan atau promosi memiliki peran yang sangat penting dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen. Kemudian adalah adanya keseimbangan atau titik equilibrium dalam pasar monopolistik. Keseimbangan yang terjadi adalah keseimbangan pada jangka panjang dan keseimbangan dalam jangka pendek. Untuk keseimbangan dalam jangka pendek, keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam persaingan pasar monopolistik ini adalah sama dengan dalam pasar monopoli, di mana kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit dan akibatnya kurva marginal revenue atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Dalam persaingan monopolistik, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Sedangkan di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Yang kedua, keseimbangan pada jangka panjang. Seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, dalam
persaingan monopolistik, setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah kelebihan tentang pasar monopolistik. Kelebihan yang pertama, bahwa banyak produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi pembeli atau konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kelebihan yang kedua, kebebasan keluar masuk untuk produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi yang baru dalam menghasilkan produknya. Kelebihan yang ketiga, diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, serta dapat membuat para konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Kelebihan yang keempat, pada pasar ini umumnya mudah untuk dijumpai oleh konsumen. Mengapa demikian? Sebab sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik ini. Namun di sisi lain, pasar monopolistik juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun dari segi pelayanannya. Kekurangan yang kedua, dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik ini, sebab pemain pasar di dalamnya mempunyai skala ekonomis yang cukup tinggi. Kekurangan yang ketiga, pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya. Mengapa demikian menjadi kekurangan? Karena sehingga produk inovasi ini akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh pembeli atau konsumen. Di sini ditampilkan kurva pada pasar monopolistik. Pada gambar 1 ditampilkan kurva permintaan pada pasar monopolistik dalam jangka pendek. Pada gambar 2 ditampilkan kurva keseimbangan dalam jangka panjang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar kurva yang ditampilkan pada slide presentasi ini. Setelah penjelasan dari analisis karakteristik pasar monopolistik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan pertama, pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana banyak produsen yang dapat menghasilkan barang sejenis tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Yang kedua, karakteristik pasar monopolistik yaitu terdapat banyak produsen. Adanya diferensiasi produk, produsen dapat mempengaruhi harga, produsen dapat keluar masuk pasar, dan promosi penjualannya harus aktif. Kesimpulan yang ketiga, kelebihan pasar monopolistik yaitu adanya diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, serta dapat membuat para konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Kesimpulan yang keempat, kekurangan pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi baik dari segi harga, kualitas, maupun dari segi pelayanannya. Demikian penjelasan mengenai analisis karakteristik pasar monopolistik. Untuk pertemuan ke-16, selanjutnya akan dibahas mengenai analisis karakteristik pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar secara independen, sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran. Karakteristik pada pasar oligopoli. Terdapat banyak pembeli di pasar. Seperti pada pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak. Karakter yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Penawaran satu jenis barang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Karakter yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun tetap memenuhi standar tertentu. Karakter yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki bagi perusahaan baru. Meskipun demikian, hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli. Karakter yang kelima, adanya saling ketergantungan. Kebijakan harga dan kuantitas produksi satu produsen akan berpengaruh terhadap kebijakan harga dan kuantitas produsen lainnya.
Ciri atau karakter yang terakhir adalah penggunaan iklan yang sangat intensif. Iklan adalah salah satu senjata ampuh bagi perusahaan-perusahaan oligopoli untuk bersaing dengan perusahaan lain. Karena iklan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan perubahan selera konsumen. Selanjutnya di sini adalah ditampilkan kurva permintaan pada pasar oligopoli. Kurva permintaan pasar oligopoli patah, disebut kurva permintaan patah atau kinked demand. Bisa dilihat dan diperhatikan pada slide yang sudah tersedia. Disebut patah, kurva permintaan pada pasar oligopoli dikatakan kurva permintaan patah karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli patah pada suatu titik harga tertentu untuk mencerminkan perilaku produsen oligopoli. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tampilan slide. Atas dasar kurva tersebut, maka timbul asumsi tentang teori kurva permintaan patah. Di antaranya, yang pertama, industri telah dewasa baik dengan diferensiasi produk maupun tanpa diferensiasi produk. Asumsi yang kedua, jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan mengikuti dan menandingi penurunan harga tersebut. Asumsi ketiga, jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lainnya dalam industri tidak akan mengikutinya. Dalam pasar oligopoli terdapat hambatan-hambatan dalam atau kesukaran yang dapat menjadi hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Hambatan yang pertama adalah skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Apabila perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut. Karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unitnya. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan menyukarkan kemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya luas pasaran barangnya hanyalah sebagian kecil daripada perusahaan yang telah ada. Dan oleh karena itu, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi daripada dalam perusahaan yang lama. Hambatan yang kedua adalah perbedaan biaya produksi. Seperti yang dijelaskan pada hambatan pertama, biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya, pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Ini berarti kurva AC perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva AC perusahaan yang lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini tentu akan menghambat kemasukan perusahaan baru. Dan hambatan yang ketiga adalah keistimewaan hasil produksinya. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah terlalu menaruh kepercayaan barang lain yang jauh, sudah terlalu menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut. Tanpa dapat menawarkan barang lain yang jauh lebih baik dari barang yang dikenal masyarakat ini, perusahaan baru tentu akan mengalami kesukaran untuk bersaing dengan baik di pasaran. Keistimewaan yang kedua adalah apabila barang tersebut sangat rumit, yaitu terdiri dari komponen yang banyak sekali, sehingga sukar untuk membuatnya ataupun memperbaikinya. Sifat barang itu menyebabkan tidak semua pengusaha yang mempunyai modal dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Pengusaha tersebut juga harus mengetahui cara-cara membuat barang itu yang mutunya tidak kalah dengan barang yang sudah ada di pasar. Contohnya misalnya adalah
barang seperti mobil, televisi, PTS, dan sebagainya. Tentunya selanjutnya keistimewaan lain yang dimiliki perusahaan dalam pasar oligopoli ialah untuk memproduksikan barangnya yang sejenis. Kalau misalkan dia memproduksi, katakan saja memproduksi rokok, maka rokok yang diproduksinya terdiri dari berbagai varian atau bentuk, sehingga dapat menyediakan berbagai produk seperti rokok berfilter dan cerutu, yang tentu ini adalah diingin oleh masyarakat yang cita rasanya berbeda-beda. Dengan cara ini, pasarannya meliputi golongan masyarakat yang lebih luas, dan sebagai akibatnya, sukarlah untuk perusahaan baru memasuki pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar oligopoli. Industri oligopoli yang paling pesat bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru. Kelebihan yang kedua, penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi mendorong untuk berlomba-lomba. Kelebihan yang ketiga, untuk melakukan pengembangan dan penelitian diperlukan penyediaan dana. Tentu, pada pasar oligopoli pun memiliki kelemahan atau kekurangan. Kekurangan yang pertama, produsen terlalu besar, excess profit menikmati keuntungan yang ada. Kekurangan yang kedua, setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum karena tidak efisiensi produksi. Kekurangan yang ketiga, adanya eksploitasi konsumen maupun buruh yang terlalu besar. Kekurangan yang keempat, secara makro terdapat kenaikan harga atau inflasi yang tentu akan merugikan masyarakat. Demikian penjelasan tentang analisis karakteristik pasar oligopoli. Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar secara independen sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran. Kesimpulan yang kedua, karakteristik pasar oligopoli adalah terdapat banyaknya pembeli, beberapa penjual, barang yang diproduksi juga bersifat homogen. Kesimpulan yang ketiga, kurva permintaan pasar oligopoli patah pada suatu titik harga tertentu. Di sini adalah untuk mencerminkan perilaku produsen oligopoli. Kesimpulan yang keempat, terdapat hambatan pada pasar oligopoli, yaitu skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, dan keistimewaan hasil produksinya. Kesimpulan yang kelima yaitu kelebihan pasar oligopoli dapat mengadakan inovasi atau pembaruan dan penerapan teknologi baru. Kesimpulan yang terakhir adalah kekurangan pasar oligopoli secara makro terdapat kenaikan harga inflasi yang tentu ini akan merugikan masyarakat. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai materi tentang analisis karakteristik pasar monopolistik dan analisis karakteristik pasar oligopoli. Semoga penjelasan dari materi tersebut bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.